Kalau Bapak Ibu tidak punya perbandingan, saya punya perbandingan. Artinya kita bisa menilai betapa kayanya agama Islam ini. Sekecil apapun persoalan kita atau sebesar apapun, selalu ada jawabannya di dalam Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka saya heran kalau kemudian umat Islam menyikapi masalah sampai ke ribut-ribut, bertengkar, berantem. Ya, sebenarnya itu masalah dari diri umat Islam itu sendiri. Betul? Islam ini agama yang luas. Mungkin saya mengawali dari menyikapi perbedaan yang muncul di tengah-tengah umat. Karena itu yang paling bahaya belakangan ini, terutama menjelang tahun-tahun politik. Betul? Saya lihat suhu politik di Indonesia belakangan ini sudah mencapai 50 derajat Celcius. Ya, udah panas sekali. Betul? Pernah Bapak Ibu merasakan suhu udara di Saudi 50 derajat Celcius? Nah, saya pernah, itu panas sekali. Sekarang juga di Indonesia suhu politik kurang lebih seperti itu. Betul? Kenapa? Karena masyarakat kita tidak siap menghadapi perbedaan. Betul? Bapak Ibu, ingin saya katakan begini. Perbedaan dalam agama Islam itu sudah merupakan sunnatullah. Apa? Itu sunnatullah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 13, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu tadinya hanya dari seorang laki-laki dan perempuan. Betul? Hanya dari Adam dan Hawa. Kemudian dari kedua biarkan oleh Allah sampai menjadi umat yang banyak hingga bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, supaya kamu bisa saling kenal mengenal satu dengan lainnya. Jadi perbedaan itu sebenarnya sudah sunnatullah. Itu sudah sunnatullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari sekian banyak perbedaan itu, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, perbedaan warna kulit, semua itu yang paling mulia di sisi Allah hanyalah aspek takwanya. Ya, tidak ada orang Arab lebih hebat daripada orang non Arab misalnya, tidak. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Maka kalau ada ulama-ulama atau kiai atau ustadz ada berusaha untuk menyatukan umat Islam ini dalam pengertian satu pemahaman, satu aliran, satu fikih, saya pikir itu hanya sia-sia saja. Betul? Itu perbuatan yang mubazir, perbuatan yang sia-sia. Karena mustahil umat Islam ini bisa disatukan. Betul? Mustahil umat Islam bisa bersatu. Kenapa? Karena memang itu sudah merupakan sunnatullah. Allah yang menghendaki itu. Contohnya Al-Quran saja. Memang Al-Quran sudah memberikan peluang, memberikan potensi kepada kita untuk berbeda. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang muhkamat, ada yang qat'i, ada yang zonni. Ini adalah memberikan peluang kepada kita untuk berbeda. Betul tidak? Untuk berbeda. Perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran banyak sekali. Misalnya dalam surat Hud
ayat 118 sampai 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kalau Tuhanmu mau, Pak, kalau Allah mau, sebenarnya bisa saja seluruh umat manusia ini dia jadikan menjadi umat yang satu saja. Betul? Bisa enggak? Mudah bagi Allah kalau dia mau. Tapi wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia ini memang selalu suka berbeda. Memang manusia itu suka berbeda paham, berbeda pendapat. Kecuali yang ingin bersatu cuma satu golongan saja. Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbedaan itu sudah menjadi hukum alam itu. Maka aneh kalau ada orang terlalu hulu. Ada orang berbeda organisasi, berbeda paham, sampai benderanya dibakar misalnya. Ini namanya dalam bahasa agama itu hulu. Apa? Itu hulu, berlebih-lebihan. Dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama ini. Rasul sudah mengingatkan kita, iyyakum wal ghulu fiddin. Jauhi kamulah berlebih-lebihan di dalam beragama. Ada orang yang terlalu fanatik, ada orang yang terlalu bodoh, terlalu jauh, tidak boleh. Jadi Islam ini agama yang tawassut. Apa Pak? Apa tawassut? Agama yang moderat, agama yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah menjadikan kita umat Islam ini umat yang pertengahan, tidak ekstrim dan tidak pula terlalu lemah. Itu pertengahan. Coba lihat konsep Quran itu banyak sekali. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kesenangan, kebahagiaanmu di akhirat, tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia ini. Ini apa namanya? Ini tawassut, pertengahan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara orang mukmin itu ada yang berdoa, ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan dunia dan juga berikan kebahagiaan di akhirat. Jadi Islam ini agama yang pertengahan. Apa yang terjadi di tengah-tengah umat kita hari ini, kita telah mempraktekkan satu ajaran yang berlebih-lebihan. Dan ketahuilah Bapak Ibu, kehancuran umat-umat yang terdahulu penyebabnya itu banyak dari apa? Dari hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam beragama. Nah ini Bapak Ibu, penting kita menyikapi perbedaan itu. Tidak boleh dengan kalau sudah beda aliran, beda paham sedikit, beda organisasi, beda partai, berantem. Ini menunjukkan kebodohan kita terhadap Islam. Betul? Makanya Pak Bu, beragama tidak boleh taklid. Tidak boleh taklid. Tidak boleh ikut-ikutan beragama ini. Saya seandainya dulu setelah masuk Islam tidak belajar, tidak menuntut ilmu Islam ini, tidak memahami konsep dasar Islam, saya hidup di zaman yang banyak pilihan, yang banyak aliran seperti sekarang ini, kira-kira apa tidak bingung saya Pak? Betul? Para mu'allaf itu apa tidak bingung? Ini kami ikut mana ini? Aliran mana kami ini? Masing-masing kelompok mengklaim alirannya lah yang paling benar, alirannya lah yang paling paten. Betul? Tapi ketika kita sudah belajar, akhirnya kita menjadi paham. Betul? Oh, Islam kita cuma satu. Tidak ada Islam ini, tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Barat, tidak ada Islam Timur. Islam itu satu. Betul? Tidak usah lagi dibuat label-label yang baru. Nggak ada dalam Al-Quran inna dina indallahil Islam Nusantara.
Ada. Ada inna dina indallahil Islam Nusantara dalam Al-Quran. Tidak ada itu. Jangan tambah-tambah lagi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna Nusantara. Jangan tambah-tambah lagi ayatnya. Tidak ada itu. Islam ya Islam sajalah. Tidak usah ada istilah Islam Arab, Islam apa namanya, Malaysia, Islam Melayu, Islam Indonesia, tidak ada. Apalagi sampai mengatakan budaya kita beda dengan apa namanya Islam di Arab. Islam kita ini bukan Islam dari Arab. Siapa yang mengatakan Islam dari Arab? Tidak ada. Islam itu dari Allah. Kebetulan nabinya diutus di tengah-tengah masyarakat Arab. Jadi kalau mengatakan jilbab itu budaya Arab, itu bodoh dia itu. Baca sejarah. Orang yang mengatakan jilbab itu budaya Arab, itu orang yang bodoh sejarah. Coba baca sejarah. Orang Arab dulu sebelum Islam datang itu jahiliyah, tidak pakai jilbab, telanjang, bugil. Jadi keliru kalau mengatakan jilbab itu budaya Arab. Bukan budaya Arab jilbab itu adalah ajaran Islam. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jelas. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak-anakmu yang perempuan, kepada wanita-wanita mukminin, suruh mereka mengulurkan jilbabnya. Ini adalah ajaran Islam, bukan ajaran orang Arab. Jadi Bapak Ibu, acuan kita beragama itu adalah Islam. Islamnya yang mana? Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang jadi acuan kita. Jadi mari kita menyikapi perbedaan itu dengan hujah-hujah yang jelas, tidak boleh dengan emosi. Gak mungkin kita bisa disatukan dengan paham-paham itu, gak mungkin. Ya, Allah sudah mengatakan ini adalah merupakan kekayaan Islam itu, ya disitulah kita berbeda satu dengan yang lain, tapi harus saling tasamu, betul? Kita harus saling toleransi. Sama orang Kristen aja kita bisa toleransi, bahkan ada organisasi ya malah orang itu kalau Natal malah dijaga itu gerejanya, betul? Betul nggak? Bisa toleransi kok. Masa sesama kita nggak bisa toleransi? Giliran pendeta dijaga, dikawal untuk berkhutbah, ustadz nggak boleh ceramah. Nah, ini kan aneh namanya. Kita nggak ada toleransi, ya. Jadi hal yang biasa saja. Perbedaan itu sunnatullah. Jangan kita sikapi dengan marah-marah, dengan emosi, apalagi membakar simbol-simbol kehormatan Islam. Itu memang hanya bentuknya apa itu? Itu hanya bentuknya apa itu, kain. Tapi kain itu ketika sudah dibubuhi di situ tulisan-tulisan, kalimat-kalimat yang sakral, itu akan berubah, ya, penghormatan orang terhadap kain itu. Sama dengan dulu Pak, saya masih ingat waktu anak-anak dulu, waktu saya masih anak-anak itu agak hobi berantem. Ini kita ambilin apa? Di kampung saya begitu. Katakan diambil ini ranting. Ya, ini ranting. Ini bapakmu. Ya. Ini ranting nih. Ini bapakmu ya. Ini bapakku. Datang ini, injak ini. Berantem enggak? Padahal bapaknya di mana? Ayahnya di mana? Ayahnya di rumah. Cuma disimbolisasi saja dengan ranting, kemudian diinjak, itu marah, berantem gara-gara itu. Betul? Nah, begitu juga dengan simbol-simbol Islam tadi itu, tidak boleh. Tidak boleh itu dibakar, dilecehkan, dihina, apapun alasannya. Betul? Tidak boleh. Karena di zaman Nabi itu yang namanya liwa. Jadi liwa dengan roya itu ada perbedaan.
Itu liwa sama ar-raya itu artinya bendera, sama-sama bendera, ya. Cuma kalau liwa ini yang agak besaran dikit, itu biasanya dikobarkan Nabi kalau sudah mau perang besar, betul? Nah, itu simbol-simbol Islam, tidak boleh dilecehkan itu. Apapun alasannya, tidak boleh. Nah, oleh karena itu, ini karena kebodohan umat. Itulah namanya taklid. Apa? Orang Islam tidak boleh taklid. Apalagi taklidul a'ma, fanatik buta. Tidak boleh itu. Kayak orang jahiliyah dulu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Kalau mereka diajak dulu masyarakat jahiliyah, ayo kamu mengikuti apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran dan apa yang disampaikan kepada Rasulnya. Mereka mengatakan, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukuplah bagi kami mengikuti tradisi, ajaran, adat istiadat nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun, sekalipun nenek-nenek moyang mereka itu tidak punya pengetahuan, tidak paham, tidak ada petunjuk, asik mereka ikuti saja. Sama dengan saya lahir di lingkungan orang tua yang taat beragama Nasrani, dididik di lingkungan yang beragama Nasrani, dibesarkan dalam agama Nasrani sampai menjadi aktivis gereja. Loh, kalau saya taklid, tidak membuka wawasan, tidak membuka akal, tidak belajar perbandingan agama dulu, mungkin sampai hari ini saya sudah menjadi pendeta besar. Betul? Sampai hari ini kita nggak akan dapat petunjuk, sebab petunjuk itu dicari, nggak datang dari langit begitu saja ujuk-ujuk dapat. Ndak, harus ada usaha mencari hidayah itu. Betul? Berkat kita mencari, kita tidak taklid lagi. Saya sudah dewasa. Saya dulu mikir, ada keganjilan dalam agama saya. Di satu sisi, saya percaya Nabi Isa itu Tuhan. Satu sisi nih, keyakinan Yesus Tuhan dalam keyakinan saya, satu sisi. Tetapi di sisi lain, ketika saya memperdalam Injil, kok semua ayat-ayat ya tentang ketuhanan Yesus itu sama sekali sumbernya tidak dari Yesus. Tidak ada satu ayat pun dalam Injil, keterangan atau sabda atau pernyataan atau statement dari Yesus bahwa dia Tuhan, itu tidak ada. Bahkan dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, itu Yesus menyuruh umatnya untuk menyembah Tuhan yang Esa, yang satu. Saya kan mulai mikir itu, kemudian menemukan semua konsep Tuhan tentang ketuhanan Yesus sumbernya dari mana? Itu dari Paulus semuanya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, di kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Saya masih hafal, Pak. Alhamdulillah masih ada sisanya ini, ya. Makanya kalau orang Kristen debat sama saya tidak pernah menang dia. Kenapa? Karena dia taunya cuma satu, saya taunya dua. Saya tahu Injil, tahu Al-Quran, dia taunya cuma Injil doang. Kalahlah dia. Betul nggak? Jadi kita kalau tidak mikir, sampai hari ini kita mana mungkin masuk Islam. Betul nggak? Nah, mereka taklid. Maka saya sekarang, Pak, gencar saya dakwah kepada mereka. Di saat kita ribut-ribut sesama kita, ngapain ribut-ribut? Ustadz sama ustadz ribut. Saya baru pulang, diundang menjadi pembicara internasional di Kuwait kemarin. 2 minggu yang lalu saya satu-satunya wakil Indonesia yang diundang pembicara di seminar internasional di Kuwait, dihadirkan dari berbagai macam ulama. Tapi para ulama-ulama yang lain ketika bicara itu mereka tidak terlalu, biasalah intelektual mereka biasa-biasa. Pas giliran saya yang bicara, Pak, wah, tepuk tangan mereka semuanya. Kenapa? Karena saya buat itu suasana heboh, tepat sasaran. Saya bilang apa?
Karena waktu itu judulnya Hadza nabiyuna ahlakuhu li zamanina. Ini adalah nabi kita. Apa relevansi akhlaknya dengan kehidupan di zaman sekarang ini? Mereka banyak dalam pembicara itu membahas bagaimana strategi begini begitu, tapi tidak ada satupun yang menyentuh orang-orang non muslim. Lalu saya katakan, madza natijah min hadzal multaqa al mubarak? Apa hasil dari pertemuan ini? Saya bilang an-natijah hiya idza kana hadhihi da'wah yasil ila haula'i ghairil muslimin. Ini akan sukses pertemuan kita ini apabila dakwah Islam itu sampai kepada mereka orang-orang non muslim. Man yad'uhum haula an-nasrani matalan fil ghaba wa fil qarya wa fi syatil bahr wa fil jibal, man yad'uhum ilal Islam. Saya bilang, kalau kalian hanya dakwah di perkotaan saja, siapa yang akan mendakwahi orang-orang non-muslim yang hidup di hutan sana, yang hidup di kampung-kampung, yang hidup di pinggir pantai? Siapa yang dakwah mereka kepada Islam ini? Kita juga saling bertengkar, ribut masalah puru dan lain sebagainya. Kapan Islam sampai kepada orang non-muslim? Betul? Maka saya sekarang dakwah, fokus dakwah saya bagaimana dakwah kepada orang non muslim. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya kalau dakwah kepada mereka tidak lama-lama, 1 kali 2 kali pertemuan gugur minta masuk Islam mereka. Alhamdulillah. Saya tidak hitung-hitung, banyak sudah masuk Islam lewat perantaraan kita, lewat dialog. Justru pengalaman saya yang susah mengislamkan orang Islam. Susah mengislamkan orang Islam itu karena kita hobi bertengkar, hobi berdebat yang kontraproduktif. Betul? Padahal kalau kita mau serius ya nangani dakwah kepada mereka itu mudah, Pak, mudah sebenarnya. Contoh, Bapak jumpa dengan orang Batak non muslim, lain agamamu apa lain? Dia bilang Kristen. Oh, lain disunat gak? Enggak. Loh, kenapa lain gak disunat? Padahal dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 dikatakan Yesus umur 8 hari sudah disunat. Lain pengikut siapa? Dia bilang pengikut Yesus. Lu lain kenapa gak disunat? Itu goncang imannya itu. Apalagi kalau Bapak langsung tunjukkan ini ayatnya. Jumpa lagi sama orang Batak atau orang non muslim. Mas, agamanya apa? Kristen. Sampean makan babi enggak? Iya. Loh, kenapa anda makan babi? Bukankah dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dikatakan babi haram? Ini ayatnya. Memang dasar mereka tidak pernah baca itu, Pak. Mereka tidak pernah baca itu ayat. Mereka hanya datang ke gereja, nyanyi-nyanyi, ibadah, tidak pernah diajarkan mereka ilmu-ilmu yang seperti ini. Ibu jumpa dengan orang wanita-wanita non muslimah, tanya, ibu agamanya apa? Dia bilang Kristen. Loh, kok ibu tidak pakai jilbab? Ya memang kami nggak ada perintah. Oh, berarti ibu tidak pernah baca Injil kalau begitu. Bukankah dalam kisah 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dikatakan berjilbab itu wajib hukumnya? Kalau ada wanita Kristen membuka auratnya, membuka rambutnya, itu disuruh botakin rambut wanita Kristen itu. Itu dalilnya semua ada. Maka kalau saya dakwah kepada mereka bawa Injil, saya Pak alhamdulillah datang dakwah kepada mereka bukan bawa Quran saya, yang saya bawa itu Injil. Karena kalau kita dakwah kepada mereka bawa Al-Quran, tak beriman dia sama Al-Quran. Mau berapa ratus ayat Bapak suguhkan kepada dia dalil, tak beriman sama Al-Quran. Betul? Tapi kalau kita bawa Injil, makanya Quran mengatakan apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami utus seorang rasul pun kecuali rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Betul? Rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Maksudnya apa? Kita kalau mau sukses berdakwah, jangan pakai bahasa kita, pakailah bahasa dia. Bahasa dia bukan hanya pengertiannya kalau Bapak dakwah sama orang Batak pakai bahasa Batak, dakwah kepada orang Chinese pakai bahasa Cina, dakwah kepada orang Manado pakai bahasa Manado. Bukan cuma itu pemahamannya. Tapi ketika Bapak Ibu dakwah kepada orang Nasrani, dakwahlah menggunakan bahasa Nasrani. Dakwah kepada orang Jewish,
menggunakan bahasa Yahudi atau bahasa Hebrew, dakwah kepada orang Hindu menggunakan bahasa Hindu. Maksudnya apa? Referensi yang Anda gunakan itu jangan referensi Al-Quran, tapi referensi dari kitab suci dia. Itu lebih efektif dakwah kita kepada mereka masuk. Betul? Jadi sekarang ini kita semestinya menyibukkan diri memikirkan bagaimana dakwah sampai kepada mereka, bukan sama-sama kita berantem. Kita udah seribut masalah-masalah puru itu biasa saja. Kan bukan baru sekarang ada puru itu. Dari zaman dulu sudah ada puru itu. Tidak usah mau hal-hal yang khilafiyah itu tidak usah diperbesar. Ya, tidak usah diperbesar hal-hal yang khilafiyah itu. Biarin aja lah. Berjalan secara biasa saja, alami saja. Kita tidak usah kaku memahami agama Islam ini. Makanya dikaji, ya, fikih muqaranah, fikih perbandingan, sehingga kita tidak ta'assub fanatik terhadap satu aliran, satu pemahaman, satu fikih. Enggak. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi sekarang di Indonesia ini akibat apa? Taqlidul a'ma. Apa? Fanatik membabi buta. Pak, babi melek saja bahaya, apalagi babi buta. Makanya tidak boleh fanatik babi buta, tidak boleh. Islam ini agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan. Kita bukan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Itu ketua Banser kita himbau, kalau Anda mau merekrut anak-anak muda berorganisasi itu bagus, tapi kasih dia training, kasih dia tarbiyah, betul? Bagus, kita dukung semua, ada FPI, ada macam-macam, bagus. Tapi mereka jangan buta-buta amat dalam beragama. Dikasihlah dia ilmu-ilmu, betul? Karena organisasi penting. Kita organisasi penting. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Kebenaran kalau tidak diorganize dengan cara yang baik, itu akan dikalahkan nanti oleh kebatilan yang diorganize dengan cara yang maaf. Ya, masuk angin ini. Saya kadang-kadang gitu Pak, kalau sudah membahas agama lain suka datang penyakit. Kayaknya nggak suka dia itu. Ya, tiba-tiba aja datang. Tadi sehat-sehat aja gitu ya, tiba-tiba muncul dia. Tapi nggak apa-apa, kita ini bicaranya ilmu, bukan menjelekan, bukan menghujat, bukan menista, betul? Kita ini dalam rangka dakwah. Nggak boleh kita mengejek-ngejek, nggak boleh. Apalagi menghina, nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu mengejek Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Nanti mereka akan membalas ejekan kita dengan ejekan yang lebih parah lagi kepada Allah tanpa ilmu. Betul? Maka kalau saya dakwah kepada mereka, itu mereka jarang tersinggung. Karena kita pakai ilmu, pakai dalil-dalil dia. Alhamdulillah, saya sekarang ini ekspansi dakwah itu ke daerah Kupang, NTT. Saya bikin di sana 2 pesantren mu'allaf di Kupang. Wah, saya bangun di mana? Di tengah-tengah komunitas Katolik. Lalu saya bikin tulisan, ya, Anda bertanya tentang Islam, mu'allaf menjawab. Wah, kaget mereka. Ya. Ya, kalau Anda mau bertanya tentang Islam, biar mu'allaf yang jawab, karena mereka punya pengalaman, betul? Saya itu sering Pak didatangi oleh orang tua, karena kita bagus mendakwakan kepada mereka. Tiba-tiba kata orang tuanya, Pak Ustadz, ini anak saya serahkan kepada Anda, silakan anak saya diislamkan. Subhanallah, sering banget. Ya, sayang ini nggak ada proyektornya. Saya biasanya kalau ceramah itu pakai PowerPoint, saya tampilkan itu foto-foto gitu. Saya sudah bawa tadi laptopnya, tapi katanya di sini nggak ada proyektor, jadi saya manual aja.
Jadi ibu dan bapak, sekarang ini era kebangkitan Islam. Ini era kebangkitan Islam. Orang kadang-kadang ya berusaha untuk bagaimana kebangkitan ini tidak muncul. Maka semaksimal mungkin mereka usahakan jangan sampai terjadi kebangkitan. Kadang-kadang kita dibenturkan satu dengan yang lain. Nah, kita lemah, betul? Nah, kita mau diadu domba. Karena di negara-negara yang maju, ya, agama di luar Islam itu sudah